Yang nomor satu itu adalah bergaya. Yang nomor dua itu berduit. Yang benar itu berduit atau beruang sih? Dua-duanya boleh, oke. Yang ketiga adalah berkuasa. Yang ketiga adalah hidup menjadi berkat. Nah, abis ini kita mau bikin survei. Jujur ya, jawabnya jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang dalam hidup ini punya tujuan gini, hidup aku tuh pengen bergaya. Aku pokoknya pengen kelihatan keren, pengen kelihatan wow. Nggak ada, emang kelihatan dari depan juga nggak ada yang keren. Oke, yang kedua adalah siapa yang pengen punya hidup yang penting banyak uang, berduit. Lumayan. Kalau mungkin yang nomor saya sih uang nggak gitu ya Pak, yang penting saya tuh kuasa, power. Wah, saya duga yang keempat nih. Siapa yang hidupnya pokoknya apalah uang, apalah kuasa, yang penting hidupku jadi berkat. Oh, dikit juga. Yang lain apa nih? Empat-empatnya. Kalau suruh pilih berduit sama berkuasa, pilih mana? Kalau orang punya duit sama orang punya kuasa, ada sesuatu terjadi nih, yang menang orang yang punya apa? Yakin? Kalau sampai ke pintu surga, duit kita berkuasa nggak? Tolongin deh, masa gini aja nggak masuk. Nggak bisa, berarti mentok juga ya. Saya coba ya, saya pilih nomor 4. Terang aja dia pendeta, tunggu dulu, jangan protes. Hidupku pengen jadi berkat. Karena gini, kalau orang bergaya, keren, nggak punya duit dan nggak punya kuasa, apalah gunanya? Ya nggak? Orang kalau punya duit, belum tentu bisa berkatin orang kok. Saya pernah dengar, katanya makin kaya makin pelit, benar gak sih? Kalau orang berkuasa, katanya deket-deket sama orang berkuasa, kecipratan. Enggak juga. Tapi saya balik ya, kalau hidup kita, saya sih jadi berkat aja deh. Bapak di surga, lihat anak-anaknya, ya ampun, nggak punya uang aja pengen jadi berkat. Udah kita support deh, ini saya lagi ngebayangin ya, turunin. Yalah hatinya udah mulia. Oh salah. Dia pengen nolong orang, ya tapi nggak punya kuasa. Makanya Yesus bilang, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerimanya, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Dikasih privilege, kita nggak layak, dikasih kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Jadi, karena kita pengen jadi berkat, duit dikasih, kuasa dikasih. Tapi nggak keren pastor, tenang. Pernah dengar Ibu Teresa nggak? Mother Teresa. Keren nggak dia? Powernya luar biasa. Dia ngomong, orang nangis. Berapa banyak orang dia nggak punya uang, orang nyalurin uang supaya dia bisa tolong orang. Dia hidupnya pengen jadi berkat, duit ngalir, dia punya power yang luar biasa. Dia lewat pemimpin negara berdiri loh. Di mata orang mungkin nggak keren, udah tua begitu, tapi di mata Tuhan keren. Nah sekarang kita kejar keren di mata dunia atau keren di mata Tuhan. Dua-duanya lah, harus keren di mata Tuhan. Oke, ini cuma ngobrol-ngobrol aja, karena saya mau bahas bagaimana hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya mau bahas tentang kuasa. Kuasa yang kita punya bisa menolong kita jadi berkat bagi banyak orang. 1 Korintus 4 ayat 20, ini kebaktian paling fresh, cukup tidur, cukup makan, dan sempat mandi. Kita baca dengan semangat. 2, 3, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa alami. Dalam satu bagian Alkitab dikatakan kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada damai, ada sukacita yang dunia nggak bisa kasih dalam hidup kita. Kerajaan Allah tuh gini, sebuah kerajaan
di mana rajanya adalah Tuhan Yesus. Dan dalam Yohanes 10 ayat 10 dia katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang dan hidup kita dipastikan kelimpahan. Aduh, kayaknya kita kurang cocok. Boleh pindah di kerajaan gelap. Pemimpinnya siapa? Iblis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya waktu kita doa Bapa kami kan bunyinya gini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, sama-sama datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Belum masuk surga, tapi di sini udah ngalami surga. Itu yang namanya kerajaan Allah. Dan berita baiknya, waktu kita terima Yesus, setiap kita adalah warga kerajaan surga. KTP-nya Jakarta, pasportnya Indonesia, tapi kita warga kerajaan surga. Dan ada firman Tuhan yang ingatkan kita, sebab kerajaan Allah, dengar warganya, bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dunia ini sudah cukup dengar perkataan. Ada banyak orang pintar ngomong, jago ngomong, tapi ya hasilnya gak sesuai. Pak, nanti kita servisnya gini, bagus sekali, excellent gini-gini. Oke deh, saya pakai jasa kamu. Begitu udah jadi, ya cuma begini doang. Udah saatnya, walaupun kita pintar khotbah, suka dengar khotbah, hafal ayat, umurnya berapa? 40 tahun. Berapa kali baca kitab? Pas 40 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi orang, ya gitu aja, dia pintar ngomong firman, tapi gak ada kuasa dalam hidupnya. Nah, goalnya 20 menit ke depan, setiap kita pulang dari tempat ini, orang akan lihat gini, yang ini beda nih. Dia ngomong gak banyak, tapi dahsyat. Ya gak harus setuju sih, ini kan baru mau diajarin. Nah, kuasa, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apa arti kata kuasa di sini? Demonstrasi atau manifestasi kuasa Allah yang bekerja dalam hidup orang percaya. Jadi saya lagi berdiri di depan orang-orang yang luar biasa, powerful Christian. Contoh, Kisah 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kan kita gak boleh ngurangin atau nambah firman ya. Saya izin modifikasi, saya ganti. Dan Jemaat Gilgal, kebaktian yang kelima, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Gak lama lagi nih, 26 menit ke depan Jakarta heboh. Di mana-mana terjadi mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, pernikahan dipulihkan. Gak apa-apa lah, semangat sendiri. Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Berarti ini orang gak berduit kan? Tetapi apa yang kupunya, yang dia punya apa? Kuasa Allah. Kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Firman Tuhan catat, orang itu yang udah lumpuh sejak lahir, tiba-tiba mata kakinya kuat, dia mulai berdiri, dia mulai melompat, dia mulai berjalan dan memuliakan Tuhan. Gak banyak ngomong, tapi dahsyat. Kuasa yang dimiliki oleh Stefanus, oleh Petrus, oleh Yohanes ada di dalam hidup kita. Sejak saya ngerti itu, ketemu orang siapapun saya berani doakan. Pastor, ibu saya cancer stadium 4, Tuhan bisa sembuhkan gak? Bisa, saya bilang. Bisa pastor doakan? Bisa, saya bilang. Doakan, kita ke rumah sakit sama teman-teman, doakan. Berapa hari kemudian ditelepon, Pastor, Mama sudah meninggal. Teman-teman saya, aduh kenapa kita habis doain meninggal? Saya bilang, Mama sudah sembuh, dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Bagian kita menyalurkan kuasa, Tuhan bilang begini, memang sudah waktunya pulang. Karena dosa, kita pulang ke rumah Tuhan dengan cara yang berbeda. Yang penting rumah kita di surga sudah siap. Pastor, udah lama nih gak punya anak. Saya ingat nih, saya warga kerajaan Allah, saya punya kuasa. Saya bilang, oke, saya doain. Terus saya bilang, Pastor, kok belum hamil? Di situ saya belajar dari hikmat Tuhan. Khusus orang yang mau punya anak saya tanya. Saya bilang masalahnya apa gak bisa punya anak ya? Rahimnya udah diangkat pastor. Di situ saya harus tanya dulu sekarang. Kayaknya pakai contoh kehidupan sehari-hari aja ya tentang kuasa ya. Bapak ibu nih yang seumuran saya pernah tahu nggak yang namanya two mangoes? Mangga dua. Mama saya, tante saya, tamu-tamu, entah kenapa senang minta saya nganterin ke Mangga 2. Ya dulu kan masih kuliah, masih juga jadi staf gereja, belum jadi pastor kan. Udahlah, nggak tahu kenapa tamu senang sama saya. Murah katanya. Ada satu tempat lagi yang saya nganter, selain Tumengos, Brotherland, Tanah Abang. Senang waktu tamu ke Tanah Abang. Dah. Tuh ibu-ibu kuatnya minta ampun.
Dari terbit matahari sampai terbenam. Saya pikir, saya keliling lah tuh, saya kelilingin tuh ITC Mangga 2. Saya paling suka lantai 2 sama lantai 5. Baku teh, cendol, sotomi. Wah itu udah ada, masih ada nih sekarang tuh Menggos ya. Udah lama banget Pastor nggak kesana. Dah. Aduh nih ibu-ibu lama banget belanja. Udah saya iseng lah keliling. Ternyata banyak demo di sana. Ada yang jual pemutih kulit, ada yang tumbuhin jenggot. Nah, saya tertarik sama yang jual pisau nih. Dia bilang gini, ibu-ibu, wanita-wanita katanya, mendekat. Rumah tanggamu akan bahagia. Saya pikir jual obat kuat atau apa ya. Terus dia bilang begini, suami-suami akan tambah sayang. Anak-anak akan betah di rumah. Hanya dengan sebuah benda yang sederhana. Tangan kita gak akan berotot, tetap langsing, tetap singkat. Mendekat. Oh dia kasih promonya segala orang rame. Nah kira-kira bayangin ini engkau yang di Mangga 2 itu. Saya jualan dengan cara seperti ini. Ternyata dia jualan pisau. Orang tertarik beli gak? Enggak, karena cuma ngomong doang. Pisaunya mana kok? Tapi, ladies and gentlemen, let's welcome. Bukan sulap, bukan sihir, hanya ada di Gilgal Center. Maaf, dia lemas udah kebaktian kelima soalnya. Ya, kamu nggak mau dada-dada pemirsa? Ya, oke. Sekarang si Engko ini udah bawa pisaunya. Sekarang saya ulang ya ilustrasinya ya. Kali ini kan kuasa Allah harus didemonstrasikan atau dimanifestasikan. Saya ulang presentasinya. Ibu-ibu, encinci yang cantik, kumpul. Yang mau suaminya lengket, yang mau anak-anaknya betah di rumah, sederhana sekali, modalnya kecil. Tapi masakan kita akan berbeda, tangan kita gak akan berotot, tapi tangan kita akan tetap langsing, dan rumah tangga kita akan bahagia. Mendekat, hari ini ada promo, beli 1 dapat 1, beli 2 dapat 2. Lihat baik-baik di sini, ini namanya ketemu, deket sih, dapat diskon sih. Lihat pisau ini sederhana sekali. Yang mau lihat demo ini coba bilang sama-sama yes. Ini baru permulaan. Engkau minta tepuk tangan yang meriah sekali. Bukan sulap, bukan sihir, pisau ajaib. Are you ready? Wah, bukan tuh Menggos nih kalau yes. Siap? Jelas gak? Ya cuma tujuannya bahwa hidup jangan pintar ngomong doang. Dunia perlu lihat bahwa Yesus itu hidup. Kuasa harus didemonstrasikan. Kira-kira kalau presentasi saya yang kedua ini pisaunya laku gak? Laku. Kenapa orang gak tertarik ikut Yesus? Karena lihat ya kalau lu ngajak gue ikut Yesus, hidup lu kayak gitu, gue suruh kayak lu, gue sih gak mau.